Ini saya Hairil Amri akan mengulas buku yang berjudul Mengapa Negara Gagal ya. Buku ini ditulis oleh Daron Acemoglu dan James R. Robinson. Oke, saya ingin mengawali review buku ini dengan beberapa pertanyaan. Misalnya kayak gini. Mengapa terjadi ketimpangan ekonomi antara Korea Selatan dan Korea Utara, Singapura dan Indonesia, atau yang lainnya misalnya Botswana dan Zimbabwe, Kongo dan Sierra Leone, atau di Timur Tengah ada Qatar dan Suriah, atau lebih jauh ke belakang misalnya ada Uni Soviet pada dekade 60 sampai 70-an begitu dikdaya, tapi runtuh pada saat memasuki dekade 90-an. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan awal sesaat saya membaca buku ini yang berjudul Mengapa Negara Gagal seperti tadi. Oke, buku ini menawarkan cara pandang untuk menelaah sebab jatuh dan bangunnya suatu negara, dan juga mengantarkan pembacanya untuk memahami awal mula kekuasaan dan kemakmuran serta kemiskinan. Berbeda dengan pakar yang lain, menurutnya, penulis buku ini tentunya, banyak negara dirundung kemiskinan bukan karena faktor geografisnya, bukan pula budayanya, iklim dan sumber daya alam, atau kebodohan pemimpinnya, melainkan karena institusi politik dan ekonomi dari masing-masing negara. Singkatnya, jika institusi politik dan ekonominya ekstraktif atau tertutup, maka negara tersebut berpotensi gagal. Sebaliknya, jika institusi politik dan ekonominya inklusif, terbuka dan demokratis, maka negara tersebut berpotensi makmur. Inti dari teori institusi politik dan ekonomi inklusif yang diusung oleh Daron Acemoglu dan James R. Robinson dalam buku ini lebih kepada bagaimana negara menjamin kepemilikan pribadi, mendorong tumbuhnya pasar, serta peran aktif anggota masyarakat dalam penentuan kebijakan pemerintahnya. Dengan begitu, menurut penulis buku ini, dalam jangka waktu yang panjang akan mendatangkan kemakmuran bagi negerinya tersebut. Nah, teori institusi politik dan ekonomi inklusif diusung untuk menegasikan hipotesa yang sering digunakan banyak ahli dan pakar untuk mengidentifikasi penyebab miskin dan gagalnya satu negara. Ada 3 yang hendak dinegasikan oleh buku ini. Pertama, hipotesa geografis, hipotesa kebudayaan, dan yang ketiga adalah hipotesa kebodohan. Konsekuensi logis perbedaan letak geografis pada setiap negara adalah berbedanya iklim pada setiap negara tersebut. Misalnya, negara miskin yang terdapat di kawasan Afrika, Amerika Tengah, dan Asia Tengah. Mereka secara geografis terletak di garis balik utara dan garis balik selatan yang beriklim tropis. Sementara negara-negara yang kaya terletak di geografis beriklim sedang. Seringkali dikatakan bahwa masyarakat yang hidup di iklim tropis diasosiasikan dengan karakter malas, enggan untuk belajar, akibatnya adalah kebodohan. Sebaliknya, masyarakat yang hidup di iklim sedang diasosiasikan dengan ketekunan dan rajin, akibatnya pandai dan cerdas. Argumen itu adalah wujud ketidakadilan sejak dalam pikiran, serta wujud real dari bentuk logika overgeneral. Sebab setiap manusia memiliki potensi yang sama, yakni baik dan buruk, serta cerdas dan bodoh. Di samping itu, setiap manusia memiliki alat pengetahuan yang sama, yakni akal, misalnya, panca indera misalnya, hati misalnya, ya. Serta setiap manusia memiliki modal waktu yang sama dalam sehari, yakni 24 jam. Tak ada satupun manusia yang hidup di iklim manapun, sedang maupun tropis, yang kelebihan waktu maupun kelebihan alat pengetahuan, ya. Di dalam buku ini, contoh yang disajikan antara lain yakni Nogales di Arizona, Amerika Serikat, dan Nogales di Sonora, Meksiko. Mengapa sampai saat ini ketimpangan ekonomi masih mereka rasakan? Padahal keduanya memiliki ras, suku, dan budaya yang persis sama. Atau yang terdekat dari kita di Indonesia adalah Korea Selatan dan Korea Utara, yang juga memiliki ras, suku, dan budaya yang persis sama, tetapi memiliki ketimpangan ekonomi yang jauh berbeda. Nah, oleh karena itu, hipotesa kebudayaan bukanlah faktor absolut penentu makmur dan miskinnya suatu negara. Terakhir, hipotesa yang hendak dibantahkan di dalam buku ini adalah hipotesa kebodohan. Perbedaan antara pemimpin di Afrika dan Eropa Barat, menurutnya, yakni pemimpin di Afrika minim informasi perkembangan dunia, sementara pemimpin di Eropa Barat, menurut penulis buku ini, sangat kaya akan informasi. Sebagai bukti, persebaran temuan revolusi industri yang pertama tak berlangsung sampai dan tak diterima oleh pemimpin-pemimpin di negara dunia lain, termasuk Afrika. Nah, bagaimana dengan teori
institusi ekonomi politik yang inklusif. Ekstraktif adalah antonim daripada inklusif. Nah, penulis buku ini selain menantang dengan berani ketiga hipotesa yang saya jelaskan tadi, juga menantang sistem yang ekstraktif. Menurutnya, dewasa ini, penyebab gagalnya suatu negara menyejahterakan masyarakatnya karena adanya sistem politik dan ekonomi yang ekstraktif. Menurut pengamatan penulisnya, negara yang ekonomi politiknya ekstraktif pasti menerapkan peraturan yang tak berkeadilan, mempersulit pasar berkembang, dan pada akhirnya membawa kemiskinan bagi negaranya sendiri. Biasanya, dalam kondisi demikian, elitnya berperilaku otoriter, koruptif, berlaku nepotisme dan kolusi, yang dimana semua hal itu membawa serta negara akan menjadi gagal. Jadi, sampai di sini, prasyarat majunya satu negara adalah membuat sistem ekonomi dan politiknya menjadi inklusif. Sebaliknya, prasyarat dan runtuhnya satu negara adalah ekstraktifnya politik dan ekonomi negara tersebut. Contoh negara ekstraktif yang mandek dan yang runtuh dalam buku ini adalah Korea Utara dan Uni Soviet. Menurut hasil penelitian dari kedua penulis buku ini, penyebab utama dari mandeknya pertumbuhan ekonomi Korea Utara dan runtuhnya Uni Soviet yakni sistem politiknya sangatlah ekstraktif. Hal itu ditandai dengan adanya satu partai politik saja. Padahal ya, prasyarat konfigurasi politik demokratis yakni adanya pilihan partai politik dan tidak dalam kendali presiden atau pemerintahan eksekutif. Sementara prasyarat kebijakan yang demokratis inklusif adalah dengan adanya konfigurasi politik yang demokratis. Tak hanya itu, syarat terbentuknya konfigurasi institusi ekonomi inklusif adalah adanya konfigurasi institusi politik yang inklusif terlebih dahulu. Atau dengan kata lain, adanya institusi ekonomi inklusif merupakan bagian dari kebijakan institusi politik yang inklusif. Hemat saya selaku pembaca, pembentukan institusi ekonomi inklusif tak melulu dengan produk kebijakan dari institusi politik semata. Juga bisa datang dari gerakan masyarakat yang bisa jadi berujung pada revolusi radikal. Itu sebagaimana yang terjadi di Inggris yang dikenal dengan istilah revolusi agung. Di Inggris, setelah revolusi tersebut, baru kedua institusi itu, politik dan ekonomi, menjadi sangat inklusif. Sampai di sini, dapat kita pahami bahwa faktor yang mempengaruhi inklusifnya sistem di suatu negara yakni demokrasi serta demokratisasi, bukan otoriter. Selain itu, juga memiliki struktur insentif yang dapat diakses oleh semua anggota masyarakatnya dan tidak cenderung bias kepada kepentingan elit semata, serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lantas bagaimana dengan Cina yang konfigurasi institusi politiknya sangatlah ekstraktif, tetapi pada saat yang sama konfigurasi institusi ekonominya sangatlah liberal? Apakah hal itu adalah salah satu bentuk adaptifnya komunisme sebagaimana kapitalisme dengan konsep CSR-nya dan sustainable development-nya? Betapapun buku ini tak berkehendak untuk menggiring pembacanya pada diskursus dan keberpihakan ideologis, namun pembahasannya sangat bias liberal kapital. Oleh karena itu, menurut hemat saya, pemikir-pemikir kiri, baik itu dari komunisme, sosialisme maupun anarkisme, mesti tampil menjelaskan kepada kedua orang ini, Darul Acemoglu dan James E. Robinson, mengapa Cina bisa demikian, mengapa Korea Utara bisa tertinggal jauh dari Korea Selatan, dan mengapa Uni Soviet runtuh, dan terakhir, mengapa negeri yang pernah dipimpin oleh Che Guevara menjelma menjadi negara pengikut kapitalisme. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Sayangnya, buku tersebut tidak secara eksplisit menyinggung Indonesia. Namun, Jared Diamond di dalam tulisannya yang berjudul How Societies Choose to Fail or Succeed mengidentifikasi 14 negara yang berpotensi gagal dan diprediksi bakal lenyap dari muka bumi. Salah satunya adalah Indonesia. 13 lainnya adalah Haiti, Irak, Somalia, Rwanda, Surundi, Madagaskar, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Mongolia, Kepulauan Solomon, dan Filipina. Bahkan peristiwa yang paling mutakhir adalah diambil alihnya pemerintahan Afghanistan oleh Taliban. Itu sudah sesuai dengan ramalan Jared Diamond sebelumnya. Diamond menyebutkan faktor penghancur yang menjadikan negara-negara tersebut gagal membebaskan diri adalah kekacauan politik dan kerusakan lingkungan hidup. Ada pertanyaan?